Halo pemirsa, selamat pagi. Wanita muda di Kota Medan yang dianiaya suaminya hingga mengalami luka bakar telah menjalani operasi. Saat menganiaya istrinya, pelaku ternyata mengajak wanita selingkuhannya. Saya, Brigita Ferlina. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal di dalam Sergap. Sejumlah rumah di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara hancur akibat ledakan tabung gas. 4 orang warga mengalami luka bakar dan terkena reruntuhan. Polisi selidiki kelalaian dalam kasus ini. Sejumlah rumah warga di kawasan Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara hancur akibat ledakan. Garis polisi pun memagari salah satu rumah. Olah TKP yang melibatkan tim Gegana Polda Metro Jaya menyebut ledakan yang terjadi pada dini hari memiliki radius hingga 100 meter. Dari penyelidikan sementara disimpulkan ledakan berpusat dari salah satu dapur rumah yang diduga akibat kebocoran tabung gas 3 kg. Akibat ledakan ini, 1 orang mengalami luka bakar, 3 lainnya terluka akibat terkena pecahan puing-puing material. Saya jelaskan betul terjadi ledakan di TKP itu masih cukup bau gasnya cukup menyengat, itu yang diketemukan, dan kemudian didapatkan 3 tabung gas LPG. Yang pertama sudah dalam keadaan bocor, kemudian regulatornya dalam keadaan rusak. Dari ledakan ini, 5 rumah warga diketahui rusak parah, sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Polisi menangkap pelaku tawuran geng motor yang menewaskan seorang remaja di Tambora, Jakarta Barat. Ironis, tawuran dipicu saling ejek di media sosial antar kelompok geng motor. Aksi tawuran terekam CCTV. Tawuran antar 2 kelompok geng motor ini terekam CCTV terjadi Minggu dini hari lalu di Jalan Kiai Haji Mansur, Tambora, Jakarta Barat. Akibat tawuran, seorang remaja berusia 16 tahun dari salah satu kelompok tewas dengan sejumlah luka terkena sabetan senjata tajam. Berbekal rekaman CCTV dan informasi saksi, polisi meringkus AM, 1 dari sejumlah pelaku tawuran. AM dibekuk saat berada di rumahnya di kawasan Rawabebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Dari penggeledahan di lokasi penangkapan, petugas menemukan senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya korban hingga tewas. Baru saja kita mengamankan seseorang berinisial AM yang mana orang tersebut telah melakukan pembacokan yang mana korbannya meninggal dunia. Guna kepentingan penyelidikan, pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polsek Tambora, Jakarta Barat. Polisi masih mengejar sejumlah pelaku lain yang terlibat dalam aksi tawuran yang menyebabkan 1 korban jiwa ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang pria tewas mendadak saat menjalani isolasi mandiri di rumahnya di perumahan di Kalideres, Jakarta Barat. Sebelumnya hasil tes rapid antigen korban reaktif. Sejak menduda, korban diketahui tinggal sendirian di rumahnya.
Dengan memakai alat pelindung diri, Satgas COVID-19 Pemprov DKI Jakarta mengevakuasi jenazah Sutrianto dari lantai 2 rumahnya di perumahan Citra Garden, Kalideres, Jakarta Barat. Pria 50 tahun ini ditemukan tewas mendadak saat isolasi mandiri di rumahnya setelah dinyatakan reaktif tes rapid antigen. Yang meninggal itu sudah dari jam 10 malam ya. Iya, malam tadi ya Pak RT ya. Dan hari ini kita bersama tim gugus tugas Satgas dari DKI gabungan. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, petugas menyemprot cairan disinfektan ke rumah-rumah di samping rumah Sutrianto. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang remaja tewas menjadi korban begal di Bekasi, Jawa Barat. Pelaku merampas handphone korban dan melukai dengan senjata tajam. Korban dipepet 4 pelaku begal yang mengendarai 2 sepeda motor. Dalam rekaman CCTV ini, seorang remaja yang melintas di Jalan Anggrek Bekasi Jaya, Kota Bekasi, dipepet secara bergantian oleh 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor. Pelaku berhasil merebut handphone korban setelah melukai dengan senjata tajam. Korban kemudian berbalik arah dan meminta pertolongan warga yang mengalami luka berat akibat penganiayaan dengan senjata tajam. Korban seorang remaja berusia 19 tahun tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban merupakan warga Babelan, Bekasi Barat. Banyak berdarah. Oh, sempat ada luka bacokan? Ada di sini nih, di perut. Oh, Sampai kelihatan ususnya. kalau malam ini emang sini sepi, Bang? Sepi, kalau malam sini emang sepi, tempatnya rawan juga. Oh. Hasil penyelidikan polisi, pelaku beraksi memanfaatkan jalanan yang sepi pada dini hari. Para pelaku beraksi dengan senjata tajam. Satu motor 2 orang ya, jadi berempat. Itu terlihat dari hasil CCTV yang berada di seputaran tersebut. Kemudian sambil berjalan, 2 motor tersebut memepet korban sambil membacok tubuh korban sebelah kanan. Karena pada saat dipepet, korban sempat lari dan sempat diambil untuk handphonenya. Kemudian korban jatuh tersungkur dan para pelaku melarikan diri. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan mengidentifikasi 4 pelaku dari CCTV. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sesosok jasad bayi ditemukan di Taman Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara. Kondisi bayi mengenaskan, diduga bayi dibuang orang tuanya setelah dilahirkan. Penemuan jasad bayi laki-laki di kawasan Taman Jalan Benyamin Sueb, Pademangan, Jakarta Utara menghebohkan warga. Pertama kali jasad bayi ditemukan anak-anak yang sedang bermain mencari biawak di perkarangan kota dan penasaran melihat bungkusan tergeletak dekat saluran air. Tak disangka saat diperiksa bungkusan tersebut berisi jasad bayi yang diduga baru dilahirkan karena masih didapati adanya ari-ari. Mancing dipanggil katanya, Bu ada orang meninggal katanya di mana di sono ke boneka kali, gak percaya ibu orang dilalerin katanya gitu. Terus ibu langsung ke sini? Ya boleh langsung ke sini iya. Otopsi dari sementara dari pihak puskesmas, ini sekitar sudah 2 hari belum kita temukan ini kemungkinan. Untuk jenis kelamin ini apa? Jenis kelamin laki-laki sudah sampai data ini. Jasad bayi dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk memburu kedua orang tua bayi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Dijanjikan pekerjaan oleh pria yang mengaku anggota Pas Pampres. Seorang pemuda di Gambir, Jakarta Pusat justru tertipu dan kehilangan sepeda motor sportnya. Pelaku membawa kabur motor korban saat membicarakan pekerjaan yang telah disepakati.
Pria mengaku anggota Pas Pampres ini mengendarai motor sport milik seorang pemuda di pelataran parkir gedung Kementerian Perhubungan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Dengan tenang, pelaku pergi membawa kabur motor korban yang baru dikenalnya lewat media sosial. Korban mengaku pertemuannya dengan pelaku untuk membicarakan pekerjaan yang dijanjikan sebagai petugas keamanan di kantor Kementerian Perhubungan. Di sela pembicaraan, pelaku justru membicarakan motor korban yang tengah kesulitan membayar angsuran. Korban pun menawarkan overkredit. Berdalih mencoba motor, pelaku yang telah mengantongi STNK kemudian membawa kabur motor korban. Ketemu di Facebook. Nah, dia komenan di Facebook nawarin, ya kan, kerjaan. Nah, suruh datang jam 2. Dia aku sebagai tentara, tugas di Pas Pampres, Tanah Abang 2. Berbekal rekaman video amatir, korban telah melaporkan aksi penipuan dan pencurian ini ke Polsek Metro Gambir. Dari peristiwa ini selayaknya menjadi perhatian bagi warga agar tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, terlebih melalui media sosial. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pencurian sepeda di Duren Sawit, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku beraksi seorang diri menggasak 2 sepeda dari 2 rumah kontrakan berbeda. Dengan berjalan kaki, seorang pria terpantau jelas di kamera CCTV mencuri sepeda dari teras rumah warga di Jalan Karya Bakti 3, Gang 2, Pondokopi, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tak lama berselang, pelaku yang sama kembali datang dan menggasak sepeda lipat bernilai jutaan rupiah dari rumah kontrakan yang berbeda. Pelaku beraksi seorang diri 2 kali di lokasi yang sama tanpa diketahui korban dan warga setempat. Korban menyebut pelaku beraksi memanfaatkan situasi sepi. 2 kali, yang pertama punya kontrakan sebelah, sebelum baru sepeda saya. Selisihnya sekitar 20 menitan. Pelakunya berapa orang, Pak? Sendiri, yang pelaku yang sama. Oh, pelaku yang sama. Itu yang diambil sepeda apa aja, Pak? Yang punya tetangga saya ini yang sebelah rumah, MTB jenisnya. Yang punya Bapak? Punya saya sepeda lipat. Sepeda lipat. Hingga kini korban belum melaporkan aksi pencurian sepeda ini ke polisi. Dari peristiwa ini, warga pun diminta untuk menyimpan sepeda dalam rumah dan memasang kunci tambahan. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri nekat mencuri handphone milik korban yang tertinggal di tumpukan celana jeans di pusat perbelanjaan. Meski aksinya terekam CCTV, Pak Sutri ini membantah melakukan pencurian. Pak Sutri ini bahkan melaporkan ke Propam Polda Sumut telah menjadi korban pemerasan 35 juta rupiah oleh oknum polisi. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria sedang asik memilih celana jeans yang cocok di pusat perbelanjaan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban lupa meninggalkan handphonenya di atas tumpukan celana jeans. Tak lama terlihat pasangan suami istri yang membawa anaknya mendekati handphone yang tertinggal. Saat korban pergi ke ruang ganti pakaian, handphone korban digasak pelaku dan kabur. Di tumpukan celana tersebut, dan ada Pak Sutri yang mengambil, lalu dibawa pergi dari tempat tersebut. Namun saat ditangkap, Siti Nur Aisyah dan Fajar suaminya berdalih handphone yang dibawa untuk diserahkan ke kantor polisi. Keduanya bahkan sempat ditahan di Polsek Tanjung Morawa. Tak terima dituduh mencuri handphone, Siti dan suaminya akan melaporkan kasus ini ke Propam Polda Sumatera Utara dengan menyebut diperas oleh oknum polisi yang meminta uang damai 35 juta rupiah. Mau damai secara kekeluargaan, korban minta 20 juta. Dan itu mediasinya sama Juper. Juper yang mediasi minta 20 juta, cabut perkara itu 15 juta. Jadi total 35 juta. Sementara polisi membantah melakukan pemerasan.
Polsek Tanjung Morawa, ya bahkan dari tim Polda Sumut pun sudah melakukan pertanyaan kepada si korban bahwa sama sekali Polsek Tanjung Morawa tidak ada menerima duit sebesar apapun tidak ada kita terima. Jadi Saat ini, Siti dan suaminya ditangguhkan penahanannya sambil menunggu proses hukum ke pengadilan yang telah dilakukan oleh pihak Polsek Tanjung Morawa. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin dan Aminur Rasid melaporkan. Wanita muda yang dianiaya suaminya hingga terluka bakar menjalani operasi. Saat menganiaya istrinya, pelaku ternyata mengajak wanita selingkuhannya. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi. Sergap segera kembali.